Halo, ya kembali lagi di episode keempat dari konten 7 kali puasa, 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Dan bagi yang belum tahu, perkenalkan saya Fitra. Saya asli dari Ternate dan di tahun 2025 ini saya sudah 7 kali puasa tidak pernah pulang ke Ternate dan menghabiskan waktu puasa dan juga lebaran di perantauan. Jadi sekali lagi konten ini cuma berisi tentang cerita saya selama 7 tahun terakhir tidak berpuasa dan lebaran di kampung halaman. Baik, jadi yang sudah nonton di episode ketiga kemarin, ini saya mau lanjut cerita untuk pengalaman setelah dari Jogja. Ini saya menghabiskan Ramadan dan juga Lebaran pertama kali di luar negeri, tepatnya di kota Boston. Jadi di episode ketiga sudah saya ceritakan bahwa di sewaktu di Boston, di tahun pertama di Boston itu saya menghabiskan puasa dengan ditemani oleh teman-teman yang datang dengan latar belakang agama dan kepercayaan yang beda-beda. Dari mulai ada yang Kristen, Katolik, bahkan agnostik dan ateis juga berada di satu unit apartemen dengan saya. Dan ya, alhamdulillah sampai selesai berpuasa di sana, bahkan lebaran tidak ada masalah. Ada sebenarnya sih satu masalah besar. Cuman ada satu hal yang aneh yang mau saya ceritain sebenarnya. Jadi sewaktu pertama kali berpuasa di sana itu saya mengalami biduran setiap kali. Ini aneh banget, setiap kali sahur, mungkin hampir setiap hari ya, itu saya mengalami yang namanya biduran. Nggak tahu, apapun yang saya makan, apapun yang saya masak, setelah selesai sahur itu pasti saya mengalami biduran. Ya pokoknya makanannya dari mulai makanan yang saya masak, kemudian makanan yang saya beli, itu pasti saya mengalami biduran setelah selesai sahur. Itu sampai sekarang jujur saya masih nggak tahu itu penyebabnya apa. Dan ya memang ya itu salah satu tantangan sewaktu berpuasa di sana ya, karena belum pernah saya alami sebelumnya sih ketika berpuasa di Indonesia. Harus biduran, pokoknya hampir setiap hari lah mengalami yang namanya biduran gitu. Dan sudah tanya ke dokter juga, ada beberapa yang mereka bilang tuh kayaknya saya alergi dingin gitu, karena memang sewaktu berpuasa di sana udaranya juga ya termasuk udara yang cukup dingin gitu, berada di angka 10 sampai 15 derajat Celcius. Dan ya sudah ya, saya cuma bisa menerimanya sewaktu menjalani puasa pertama di sana di tahun 2020 sewaktu di sana. Kemudian tantangan terbesarnya adalah sewaktu Ramadan pertama di luar negeri itu di tahun 2020. Ya kita semua tahu bersama bahwa di tahun tersebut seluruh dunia, bahkan Amerika itu mengalami pandemi COVID-19. Dan pada Ramadan kali itu memang angkanya lagi tinggi gitu. Amerika baru berada di 5 besar gitu, sebelum akhirnya pada beberapa bulan kemudian akhirnya mencapai posisi ke-1. Dan karena COVID juga, jadi sewaktu lebaran, sewaktu Ramadan di sana itu yang awalnya sudah niat ingin taraweh di masjid besar, Masjid Raya Boston, ISBCC, akhirnya saya cancel gitu, karena memang dari pihak masjidnya sendiri tidak mengadakan yang namanya taraweh bersama. Jadi ya taraweh bersama juga taraweh juga dilakukan di dalam
kamar di apartemen itu dengan segala keterbatasan. Kemudian ya seperti itu, banyak sekali keterbatasan, dan beruntung saya walaupun dikelilingi oleh beberapa teman yang berbagai macam agama dan kepercayaan, jadi setiap kali saya membutuhkan bantuan untuk belanja bulanan, itu alhamdulillah ada salah satu teman dari Afrika yang memang selalu mau menawarkan bantuan untuk kita sama-sama beli kebutuhan harian gitu. Di kebetulan apartemen saya itu dekat dengan salah satu kayak kompleks mall yang cukup besar di Boston, namanya South Bay Center. Nah, akhirnya ditawarkan bantuan lah oleh teman yang dari Afrika ini. Kadang 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali kita langsung belanja kebutuhan juga, karena memang pada waktu itu masih ada pembatasan berkala ya terkait dengan COVID yang dilakukan di Amerika. Tidak ada lockdown sebenarnya di Boston, cuman ya itu namanya mungkin pembatasan berkala saja. Jadi sekali belanja bisa dibayangkan itu sampai saya bawa 2-3 koper besar untuk kebutuhan belanja mingguan gitu, 2-3 mingguan sewaktu berpuasa. Dan alhamdulillah sampai selesai Ramadan pertama tidak bolong ya puasanya, lancar terus puasanya. Dan yang paling menarik ketika Lebaran di sana, ya masjidnya juga tidak buka agenda sholat itu tidak ada. Jadi terpaksa harus sholat di dalam kamar apartemen sendiri. Nah, baru setelah itu alhamdulillah ada rekan-rekan Indonesia yang kemudian, sebenarnya saya di sana juga termasuk minoritas dari rekan-rekan Indonesia yang ada gitu. Tapi mereka menawarkan untuk adanya acara kayak semacam open house gitu di apartemen salah satu teman di Indonesia. Mereka masak nasi, masak ketupat, masak rendang, masak opor, dan berbagai macam makanan lainnya gitu. Dan saya cukup terharu karena disajikan beberapa menu makanan dari teman-teman yang memang agamanya non muslim gitu, pun bersama dengan salah satu profesor saya orang Indonesia di sana, yang kemudian sama-sama ikut merayakan Lebaran bersama saya dan juga salah satu rekan muslim yang ada di sana. Jadi dibalik keriuhnya, dibalik berisiknya COVID pada tahun 2020, alhamdulillah ada kehangatan yang diberikan oleh rekan-rekan beasiswa saya, orang-orang Indonesia, untuk sama-sama berlebaran di salah satu apartemen yang apartemen rekan saya yang ada di sana. Dan pertama kali juga rasanya jadi minoritas di saat lebaran tuh agak aneh gitu ya, karena kalau yang biasanya kita habis lebaran ketemu tetangga gitu di jalanan, orang-orang pada rame sebagai mayoritas di Indonesia. Tapi ketika berada di Amerika itu segalanya berubah gitu, banyak hal yang berbeda, tidak seperti yang terjadi di Indonesia selama lebaran. Jadi bahkan saya ingat waktu itu kan acaranya dibikin di apartemen teman saya tuh, sepanjang perjalanan saya melihat ada satu McD dekat apartemen saya yang ada, yaitu kayak satu keluarga muslim yang kemudian setelah selesai sholat Id mereka menghabiskan waktu bersama di McD gitu sambil makan makanan McD yang ada gitu. Kalau di Indonesia mungkin sudah agak berbeda gitu ya, ketemu keluarga, tapi ketika di sana ya pemandangan seperti itu yang saya lihat gitu ketika dalam perjalanan untuk mengikuti acara open house di apartemen teman saya gitu. Saya pikir menghabiskan lebaran pertama kali di Jogja itu sudah menjadi cukup bekal bagi saya ya, untuk kemudian alhamdulillah bisa survive di tahun pertama
puasa dan juga lebaran di luar negeri, di tempat yang lebih jauh lagi dari Ternate. Dan pengalaman ini juga mengajarkan saya banyak rasa bersyukur, ya karena, dan juga tentu rasa rindu yang cukup besar sih terhadap orang-orang yang ada di Ternate dan juga di Indonesia secara keseluruhan. Iya, alhamdulillah masih bisa ketemu opor dan juga rendang ya pada saat lebaran di negeri Paman Sam sana. Itu salah satu hal yang cukup saya syukuri sih di beberapa di sewaktu menghabiskan Ramadan dan juga lebaran di perantauan. Apalagi ya? Ya itu mungkin cerita dari pengalaman pertama saya menghabiskan Ramadan dan lebaran di luar negeri, dengan tantangan yang cukup besar dan ujian yang cukup besar juga karena menghabiskannya sewaktu momen pandemi COVID-19. Ya mungkin besok saya juga akan cerita terkait dengan pengalaman Ramadan dan juga lebaran kedua di kota Boston bersama dengan teman-teman yang ada di sana dan juga suasana dan atmosfer yang ada di sana. Baik, terima kasih sudah mendengarkan episode keempat. Kita lanjut lagi di episode ke-5 dari konten 7 kali puasa 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Terima kasih.